Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Salam Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita nggak akan bahas saham, ya kita akan bahas tentang pedagang atau pengusaha. Ya sebenarnya ini layak didengerin lah bagi teman-teman yang beli saham gitu ya, atau investasi di dunia saham. Biasanya orang yang berinvestasi itu dia punya pekerjaan di luar. Ya sebagiannya mungkin pengusaha atau pedagang ya, atau wira swasta seperti itu. Ya ini juga perlu. Ya ini share pengalaman tentang usaha toko. Yes, di sini tokonya toko bangunan dengan cara istilahnya itu mengutangkan kepada pelanggan. Mungkin kalau teman-teman kira kalau modal kita gede gitu ya, terus buka toko apapun itu, nggak harus toko bangunan, modalnya gede, terus kita punya istilahnya itu dana yang lebih dan bisa ngutangin ke pelanggan. Nah mungkin kalau teman-teman kira orang yang punya modal gede terus buka toko dan dia ngutangin ke pelanggan itu akan rame, karena di tempat dia doang yang bisa ngutang, di tempat-tempat yang lain jadi sepi kan gitu kan. Ternyata itu enggak teman-teman, enggak kayak gitu konsepnya. Ternyata ini udah pengalaman saudara gitu guys ya. Di sini dia itu buka toko bangunan ya dengan cara ngutangin ke pelanggan. Waktu buka ramai guys, karena orang bisa ngebon. Nah misalnya beli sekarang dibayarnya seminggu lagi, atau beli sekarang dibayar 2 minggu lagi, tergantung dengan perjanjian kan seperti itu. Nah orang-orang pada berbondong-bondong beli di situ karena dalam istilahnya itu mungkin mindset orang gitu ya. Kalau bisa bayar nanti, kenapa beli di yang harus bayar sekarang gitu ya. Makanya toko-toko yang lain, kompetitor yang lain gitu kan, yang dia itu nggak ngutangin jadi sepi awalnya. Memang seperti itu awalnya. Tapi guys, gini ya, awalnya emang rame. Biasanya kalau orang minjem tuh seperti ini pengalaman aja. Dia minjem, terus seminggu lagi bayar mas, gitu kan. Misalnya dia beli apa gitu kan, seminggu lagi dibayar. Bener, dibayar seminggu lagi. Nah, dia berikutnya kan minjem lagi jadinya. Kan ngambil lagi. Terus dia bilang seminggu lagi, oke. Nah, pembelian yang ketiga atau keempat biasanya molor, guys. Nah, udah tepat waktu 2 kali. Nah, toko kan jadi percaya gitu ya. Toko jadi percaya, terus dia bisa istilahnya nanti peminjaman berikutnya akan lebih gede. Tadinya minjemnya misalnya 500.000. Nah pinjaman kedua 700. Nah pinjaman ketiga bisa 2 juta gitu kan. Karena udah 2 kali nih orangnya nih sesuai dengan janji dia balikin 7 hari gitu ya, atau bayar 7 hari. Nah di pinjaman ketiga atau keempat seterusnya itu biasanya molor. Nah kalau udah molor teman-teman, kan kita nagih, toko nagih, betul nggak ya? Namanya juga toko, duitnya perlu diputar lagi gitu ya. Kan kita kalau toko itu kan kita tuh perlu bayar ke supplier, dan duitnya kalau misalnya masih nyangkut di konsumen, supplier kan biasanya dikasih tempo ya, ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ada yang 25 hari, tergantung ya. Nah kalau misalnya ngutangnya masih seminggu atau 2 minggu kan masih oke. Jadi dikasih ke dia gitu, nanti seminggu 2 minggu lagi balik. Nah sebulan lagi dikasih ke supplier, kan niatnya kan seperti itu. Nah pada kenyataannya dia molor lebih dari sebulan. Jadi supplier udah nagih, si yang ngutang belum ngambil. Nah itu kalau satu. Kalau yang ngutang 10, kalau yang ngutang 20, nah kan jadi masalah. Kalau cuma satu sih nggak masalah. Nah, kalau yang ngutang banyak kan jadi masalah. Nah seperti itu guys ya. Nah nanti kita jadi nagih, toko jadi nagih, pihak toko jadi nagih ke orang, ke rumahnya kayak kemana kayak yang nagih. Nah setelah ditagih itu guys, misalnya dia memang bener-bener belum ada. Saya nggak suudzon ya sama orang gitu ya. Kita nggak suudzon sama orang, dan dia memang bener-bener nggak ada. Bener-bener nggak ada, dan ya mau gimana lagi, namanya juga nggak ada duit, gimana lagi kita kan menagih duit kan, tapi nggak ada gitu ya. Kalau toko udah nagih dia nggak ada. Nah akhirnya kan nggak dapet duitnya. Nah semenjak itu dia orang-orang yang minjem di toko itu nggak pernah belanja lagi di toko. Jadi intinya awalnya rame, tapi setelah minjem, orang pada banyak minjem dan mereka nggak bisa ngembaliin gitu ya, belum ada duit atau apalah alasannya. Nah mereka akan beli di toko lain. Nah ini kenyataannya kayak gitu guys. Jadi mereka ngutangnya di toko kalian yang minjemin. Nah nanti kalau mereka nggak mampu bayar, tapi mereka tetap butuh barang, mereka akan ngambil bayar cash di toko yang lain. Nah itu guys yang bikin nggak enak. Jadi kalau teman-teman itu buka toko apapun itu, ngutangin ke pelanggan, awalnya rame doang, guys. Nanti kalau udah seiring berjalan waktu, mereka akan menghindar. Karena utang, kalau ke teman kita takut ditagih,
Nah, mereka tetap butuh barang, mereka kan beli di toko lain dengan bayar cash. Bayangin aja. Nah, toko yang awalnya istilahnya itu ngutangin ke pelanggan, itu lama-lama malah akan kolaps. Dan yang nggak ngutangin memang awalnya sepi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu awalnya sepi, tapi nanti dia akan rame akhirnya. Seperti itu guys ya. Jadi istilahnya ini buat pelajaran aja bagi teman-teman yang pengen merintis bisnis atau usaha apapun itu. Saran saya sih jangan pernah ngasih istilahnya itu pay letter lah kepada pelanggan. Kalau teman-teman itu istilahnya masih perorangan ya. Kalau misalnya kayak Shopee atau kayak apa yang dia udah bentuk PT dan udah ada sistemnya yang jelas ya, itu lain lagi. Tapi saya ngomong di sini itu perorangan guys. Saya ngomongnya itu usaha orangan. Itu jangan pernah seperti itu. Mendingan merintis saja pelan-pelan. Belum ada pelanggan awalnya is no problem ya. Belum ada pelanggan is no problem di awalnya. Yang penting istilahnya jangan diutangin. Karena kalau teman-teman itu nggak ngutangin, walaupun itu usahanya itu sepi, ya namanya merintis kan sepi, tapi tetap akan jalan teman-teman. Tapi nanti kalau teman udah ngutangin, duitnya keluar itu malah nanti kedepannya akan kolaps. Ya karena pelanggannya malah ujung-ujungnya akan pergi dan pindah ke toko lain yang dia nggak ngutang di toko itu. Itu melengos guys, pasti melengos. Udah ada utang, wah nggak akan beli di situ lagi lah, nanti ditagih di yang lain kan gitu guys. Nah, itu pengalamannya sih ke salah satu kenalan saya gitu, keluarga saya gitu yang bisnis seperti itu. Jadi ya ini bagi teman-teman yang merintis semoga bisa jadi istilahnya itu ya peringatan lah seperti itu guys. Oke guys, kita akan bahas saham lagi nanti ya. Lagi bingung nih kayaknya saya mau nemu salah satu saham yang menarik guys. Nanti kita akan coba bedah di video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.